Halo Mas Hai, Tama, apa kabarnya nih? baik, baik, baik. Gimana Mas Yazid? Apa kabar? Oke, nah ini teman-teman ya, ini Mas Tama, beliau merupakan Associate Director Fintech Distribution dan Reksa Investment Management ya. Oke, Hai. Mas Tama, mungkin kita kenalan dulu. Banyak teman-teman yang belum tahu nih ya, Mas Tama ini sosok seperti apa gitu ya. Silakan Oke, Mas. oke, oke. Thank you sebelumnya dari Mas Yazid juga berserta tim Ajab yang udah undang kami dari Dana Reksa Investment Management untuk malam ini ya kita ibarat kalau saya bisa bilang sih sharing lah ya, bukan apa bagi-bagi apa sharing ya entah saya yang lebih tahu atau mungkin juga rekan-rekan lebih tahu yang apa terkait market jadi kita di sini banyak sharing. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit memperkenalkan diri saya juga. Dulu saya sudah lama berkecimpung di capital market ya. Dulu saya bekerja di sekuritas pasar modal juga. Terus saya juga setelah dari sekuritas saya juga pelalang buana ke fintech. Sebelum akhirnya saya terjun ke Dana Reksa Investment. Dan saya juga kebetulan baru banget join di tim ini baru sekitar 6 jalan 7 bulan lah mas gitu. Saya join di tim Oke, ini. tapi pengalamannya sepertinya sudah banyak nih Mas Tama ya di dunia pasar Iya modal. saya udah Langsung aja Mas. udah cukup lama sih di sekuritas gitu mas. Oke. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Mas Tama ya. Nah, Ya. Mas Tama, teman-teman juga pengen ya katanya ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita pengen tahu Mas, bagaimana sih pandangan atau view dari Mas Tama atau dari DIM gitu ya mengenai kondisi market saat ini gitu ya. Katanya kan isunya global ini lagi kurang tidak menentu gitu ya. Apakah arahnya akan kembali recovery ataukah mau ada resesi dan lain-lain ya. Mohon penjelasannya Mas Tama. Yes. Kemarin saya juga sempat ngobrol terkait market lah ya. Kemarin juga sempat ngobrol dengan fund manager kami ya bahwa gimana sih sebenarnya pandangan DIM ke depan terhadap khususnya di 2022 ini lah ya. Jadi maksudnya kita udah akhir tahun dan akhir nanti akan menjelang 2023. Jadi kami sih dari DIM stay tetap bahwa equity tetap menarik mas dalam tanda kutip. Memang kalau kita bisa lihat sampai dengan Oktober pertengahan kemarin sekitar tanggal 14-an itu kita tarik data bahwa inbound money money flow masuk ke pasar modal khususnya saham itu cukup tinggi ya, sudah sampai net itu sekitar 79 triliun. Itu berbanding terbalik dengan bonds yang memang sudah net sell hampir sekitar 142 triliun di periode yang sama. Jadi kita melihat bahwa beberapa aset-aset yang memang khususnya di equity ya mungkin kalau kita bisa bilang di sini yang reksadana equity yang masih menarik yang bisa memang para apa ya teman-teman bisa pilih gitu loh untuk menjadi salah satu pilihan atau investasi yang ingin dipegang sih seperti itu sih mas. Iya, jadi equity masih tetap menarik nih. Berarti ada harapan nih bahwa sektor real kita, pertumbuhan ekonomi kita juga masih baik ke depannya gitu ya. Betul. Kita juga menjadi salah satu dari banyak negara yang jauh-jauh deh dari resesi ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Betul, sesuai Mas, dengan anggapan dari Ibu Sri Mulyani kemarin ya bahwa secara neraca perdagangan kita masih cukup menarik sih ya bagi para investor terutama. ya betul ya. Ini masih sangat menarik dari neraca perdagangan, kemudian kita surplus terus tuh, kemudian dari konsumsi juga ya. Konsumsi tampaknya eh, lawan utamanya tuh COVID gitu ya, bukan Ya, ekonomi global gitu ya. Kemudian dari investasi juga barusan FDI, Foreign Direct Investment itu juga kita datanya sangat bagus ya, kenaikannya tuh 60% lebih gitu. Mas, kalau lebih spesifik kondisi ekonomi dalam negeri kita nih apakah masih baik gitu ya? Apakah saat ini time to invest gitu ya di reksadana ya, baik saham maupun campuran maupun reksadana open end yang lainnya gitu. Apakah ini waktu yang tepat gitu ya, Mas? ya, kalau dibilang waktu yang tepat, menurut saya kan ini balik lagi akan sesuai dengan preferensi bagaimana orang berinvest ya kan. Tapi kalau saya bisa sedikit menggambarkan bahwa keadaan ekonomi kita ya sesuai dengan report kemarin bahwa GDP di kuartal kita kemarin cukup bagus ya. Kita hit di 5,44%, itu better than our consensus itu di 5,17 gitu kan.
Terus juga bahwa kita bisa bilang saat kalau misalnya saya bisa menggambarkan bahwa dari fund manager kami ngomong saat ini tuh Indonesia posisinya itu masih di kalau saya bisa bilang itu adalah di early atau mulai baru masuk ke dalam step atau namanya growth business cycle lah kalau saya bisa bilang. Berbeda dengan beberapa negara lainnya seperti contoh China yang udah masuk di recession, atau misalnya kita lihat sedikit kayak Eropa atau Amerika yang udah mulai masuk ke late business cycle. Nah, dengan keadaan yang Indonesia yang masih di early atau mulai masuk ke mulai mid, itu potensi kita sangat besar. Kita bisa lihat dari kalau kita lihat seperti ada keuntungan lah dengan adanya kemarin yang perang antara Rusia dan Ukraina, ya kan, ekspor kita untuk tambang kita juga semakin meningkat. Oleh karena itu surplus ekonomi kita juga semakin tinggi dengan ada hal seperti itu. Jadi sebenarnya negara kita itu dalam keadaan yang sangat baik lah kalau kita bisa bilang. Oleh karena itu memang dari hal itu banyak banget investor yang masih ingin masuk ke Indonesia. Jadi apakah kita saat invest ya saatnya jangan sampai momentum ini terlewatkan lah gitu loh. Dengan salah satunya juga kita juga punya nikel yang sangat bagus ya Mas ya, dengan adanya berkembangnya EV sekarang, electric vehicle, sehingga membuat para investor banyak banget masuk ke Indo. Jadi saatnya sih kalau menurut saya Indonesia udah strong banget nih secara ekonomi, dan menurut saya sih emang saat yang tepat sih untuk kita mulai berinvestasi bagi yang mau mulai atau mau ingin memasukkan dananya di equity sih gitu sih Mas. Iya, saya juga setuju ya Mas ya, bahwa Indonesia ini masih bisa berkembang gitu ya. Karena Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Di saat negara lain tuh butuh sumber daya Indonesia, justru kita diuntungkan ya dengan harga-harga komoditi yang harganya super tinggi itu untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri kita gitu ya. Nah, Mas, kalau untuk investor pemula nih, pengen tanya nih, cara menentukan instrumen investasi yang tepat itu seperti apa ya, sesuai dengan resiko-resikonya gitu ya. Kan seperti kita ketahui, high risk, high return ya, low risk, low return gitu ya. Ada beberapa instrumen ya. Iya, kalau menurut saya sih, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita mau ngomongin investasi yang baik dan baik buat diri kita terutama, menurut saya sih ada 5 hal yang harus kita kita awasi lah dalam tanda kutip. Pertama, yaitu sebelum berinvestasi kita harus tahu tujuannya. Tujuan investasi kita tuh apa sih? Tujuan itu kita jangan sampai kita berinvestasi cuma hanya ikutan tren, atau yang kita bisa bilang tren FOMO lah ya. Jadi ngeliatin orang berinvestasi, wah suka, mereka mendapat keuntungan, kita ikutan, jangan sampai. Jadi kita harus tahu tujuan kita tuh apa, berinvestasi, goals kita tuh apa, yang ingin kita capai itu apa. Itu karena, kenapa saya bilang itu penting, karena itu yang membuat kita nantinya disiplin untuk melakukan berinvestasi. Yang kedua itu adalah jangka waktu. Setelah kita tahu nih tujuan kita apa, nah kita harus set jangka waktunya. Apakah ini sesuai jangka waktunya? Misalnya ya contoh, kita mau naik haji, kita punya dana sekian ya, karena naik haji itu juga tidak cepat waktunya ya, kita bisa set waktu yang agak time frame-nya agak sedikit panjang, itu 5-10 tahun. Dari situ kita bisa tahu nih kebutuhan kita dan alokasinya nanti ke depannya. Nah, yang ketiga itu menurut saya profil resiko. Nah, sebelum kita mau investasi di sini tadi ya kita ngomongin tentang equity bagus nih, hati masuk beli equity, tapi sebenarnya profil resiko kita nggak cocok di equity gitu misalnya. Ya, jangan ikut-ikutan main di equity gitu kan. Tapi mungkin juga bisa kita yang profil resikonya rendah juga main di equity, tapi mungkin porsinya juga tidak terlalu besar, tapi untuk jangka waktu yang sangat panjang. Nah, penting banget sih Mas menurut saya untuk kita mengenal profil resiko kita sendiri gitu. Jangan sampai, karena saya dan Mas juga kan profil resikonya berbeda gitu, jangan sampai kita mengikuti teman atau mengikuti keluarga kita yang memang ternyata kita dekat, tapi sebenarnya secara profil resiko itu berbeda gitu kan. Setelah itu baru kita ngomongin alokasi aset. Setelah kita udah tahu tuh tujuan kita apa, jangka waktu apa, baru dan profil kita seperti apa, kita alokasikan aset kita kemana aja.
Tadi udah kita tahu kemana, kita misalnya berapa persen di equity, berapa persen di misalnya di reksadana eh, pasar uang, reksadana pendapat tetap, dan lain-lain. Kita udah tahu, nah kita mulai alokasikan lah budget kita. Kita tahu nih budget kita untuk berinvestasi berapa, kita alokasikan. Dan terakhir, jangan lupa di-review. Setelah kita udah berinvestasi, ya kita review nih, apakah yang kita tempatkan, kita masukkan dana di situ, kita udah sesuai atau sesuai target kita atau masih kurang, itu kita harus tetap awasin sih, seperti itu. Jadi jangan sampai kita walaupun kita ibaratnya percayakan duit misalnya contoh di reksadana, walaupun itu kita maintain secara kami manajer investasi maintain reksadana tersebut, kita juga harus review apakah reksadana dari MI ini juga sesuai dengan tadi yang saya bilang tujuan dari investasi Anda. Seperti itu sih, Mas. Iya, tadi ada 5 ya dari Mas Tama nih, bekal dalam berinvestasi untuk teman-teman yang masih pemula nih. Yang pertama adalah mengenai tentang tujuan ya, kita harus tahu tujuannya ini mau apa nih ya. Mau misalnya mau menikah atau mau pengen punya mobil pertama, harus tahu nih. Kemudian Iya. kira-kira diukur jangka waktunya berapa lama gitu ya Mas ya. Kemudian kita harus tahu kira-kira profil resiko kita tuh seperti apa sih. Kita lihat kalau misalnya kita nggak kuat investasi saham, lihat saham itu kan kadang naik turun, tapi kalau sahamnya bagus biasanya naik gitu kan ya. Nah tapi ada gejolak lah kalau secara harian. Nah kalau kita nggak bisa melihat bahwa bisa menerima bahwa investasi kita itu turun, ya jangan di saham, jangan di reksadana saham, tapi coba pindah ke pasar uang misalnya gitu ya. Kemudian tadi alokasi aset gitu ya. Alokasi aset itu penting. Sebenarnya boleh nggak sih misalnya yang konservatif gitu ya, nggak pengen uangnya turun tapi pengen punya instrumen saham. Harusnya sih boleh ya Mas ya, tapi porsinya Boleh. ya. Porsi, betul, Mas. Porsinya bisa 20%, 8, kemudian 60-70% di yang aman-aman aja gitu ya. Kemudian yang terakhir ini harus di-review ya, kira-kira dalam setahun ini kira-kira apakah sudah sesuai gitu ya, apakah ada profit untuk tadi mewujudkan tujuan tadi ya kan, pasti kan ada dibutuhkan uang berapa gitu ya, kemudian hasil investasinya berapa. Nah itu harus di-review ya Mas ya. Oke, Mas Tama. Oke, sebelum kita lanjut nih ya teman-teman ya. Teman-teman silakan beli reksadana dari Dana Reksa Investment Management ya dengan kode yang sudah saya pin di bawah ini, InvestDOP ya teman-teman ya. Minimal 2 juta, nanti teman-teman mendapatkan 100.000 rupiah nih periodenya dari tanggal 26 sampai 31 Oktober. Siapa cepat dia dapat ya teman-teman ya, buruan. Jadi ini belum apa-apa sudah cuan duluan 100.000 dikasih sama Dim nih ya. Oke, kita lanjutkan ya Mas Tama di perbincangan kita pada malam hari ini ya. Mas, bisa dijelaskan nggak kira-kira karakteristik dari jenis-jenis reksadana? Reksadana itu kan ada yang open end, ada yang close end gitu ya. Tapi kan yang dijual secara umum nih yang open end. Kita ngomong yang open end aja lah ya. Ke jenis-jenis reksadana open end itu apa aja gitu ya. Kemudian kira-kira keuntungan dan resikonya masing-masing itu apa, Mas? Oke. Mungkin ya tadi mungkin thank you Mas sudah jelasin juga ada 2 jenis apa yang ada 2 besar perbedaan antara open end dan close end. Tapi mungkin kita memang bahas di sini yang open end. Nah, oke, untuk yang open end itu mungkin saya bisa mengklasifikasikannya menjadi 4 reksadana secara bucket lah kalau saya bisa bilang gitu ya. Nah, yang pertama itu ada yang paling rendah itu adalah reksadana pasar uang. Resikonya sangat rendah. Hampir sama dengan time deposit karena memang pada dasarnya juga diinvestasikan di deposito dan lain-lain. Jadi keuntungannya pun memang tidak tinggi tapi cukup aman bagi yang memang memiliki profil risiko yang konservatif banget. Orang memang tidak berani risiko, tidak mau melihat investasinya turun dan lain-lain. Cocok banget bagi orang-orang yang memang baru mau mulai berinvestasi seperti itu. Itu untuk reksadana pasar uang. Nah selanjutnya itu adalah reksadana pendapatan tetap. Nah biasanya instrumen itu biasanya kebanyakan itu adalah obligasi, gitu. Jadi yang memang agak sedikit volatile dibanding reksadana pasar uang. Tapi memang cocok nih bagi orang-orang yang memang suka invest itu di kalau saya bisa bilang
short to medium lah, misalnya masih jangka waktu masih 3 tahunan lah ya, itu cocok banget gitu. Orang-orang yang memang yang berani agak sedikit beresiko, tapi juga bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih baik dibanding reksadana pasar uang. Nah, yang selanjutnya yang agak lebih tinggi lagi itu adalah namanya reksadana campuran. Campuran itu biasanya mix tuh antara reksadana, biasanya fund manager kami itu akan membagi antara di equity, ada juga porsi di obligasinya juga, ada juga nanti ada posisinya di cash debt atau di depositnya gitu loh. Nah, ini biasanya cocok bagi orang-orang yang memang udah moderat lah ya, kalau saya bisa bilang, yang dimana sudah bisa berani ngambil resikonya. Jadi kalau ada sedikit volatile dari nilai investasinya, tidak panik. Itu juga cocok untuk reksadana ini cocok bagi tipe investor seperti itu gitu. Nah, yang terakhir ini yang memang reksadana saham, di mana resikonya yang paling tinggi nih, yaitu mungkin NAB-nya bisa sangat volatile ya, tapi bisa, kalau misalnya setahun tuh biasanya kalau kita tarik itu cukup bagus lah, biasanya tergantung dengan benchmarknya dia dan atau memang kinerjanya sendiri lah ya, biasanya seperti itu. Nah, itu memang cocok bagi orang yang memang untuk kalau saya bisa bilang malah long term. Jadi cocok juga nih orang yang tadi saya bilang, bagi orang yang memang konservatif banget tapi pengen untuk jangka panjang, porsinya juga dikecilin bisa nih Jun, tapi untuk jangka panjang seperti gitu. Tapi ya itu jangan, kalau saya bisa bilang kenapa reksadana saham itu cocok untuk jangka panjang, yaitu karena tingkat volatilitasnya tinggi. Jangan sampai teman-teman yang pengen main ibaratnya momentum, jadi salah momentum lah ibaratnya gitu. Karena ketika main di reksadana saham, ya bisa juga orang yang memang berinvestasinya main cepat seperti itu, tapi ya itu mereka harus pelajari lebih lanjut sih. Jadi reksadana saham ini cocok bagi teman-teman gitu ya, yang memang sudah berani mengambil resiko atau berani melihat pergerakan lah ya dari NAB itu sendiri sih gitu.